tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang, saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara.
siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan penjara. Jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami, jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan. Kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Allahu Akbar. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir yang saya sampaikan? Kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik, menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Enggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka.